Kita semua tahu Borobudur kan? Candi Buddha terbesar di dunia. Tapi gimana kalau aku bilang kalau Mahakarya ini pernah hilang sama sekali dari peradaban? Terkubur, terlupakan, selama hampir 1000 tahun. Jadi ini bukan cuma cerita tentang sebuah candi yang megah. Ini adalah upaya kita menyingkap misteri raksasa yang pernah hilang. Yuk kita mulai perjalanan ini bareng-barang. Oke, coba deh kita bayangin kita kembali ke tahun 1814. Jauh di dalam hutan lebat di Jawa, tertutup lapisan abu vulkanik dan tumbuhan liar, ada desas-desus yang menyebar di antara penduduk lokal. Mereka sering cerita soal bukit buatan manusia yang gede banget, sebuah struktur aneh yang katanya angker. Nah, Raffles ini kan emang tertarik banget sama sejarah Jawa, jadi dia nggak bisa dong mengabaikan kabar kayak gini. Dia langsung mengutus Cornelius bersama 200 anak buahnya, dan tugas mereka, wah, luar biasa berat. Mereka butuh waktu 2 bulan penuh, cuma buat menebang pohon, membakar semak-semak, dan menggali tanah yang selama ini menelan candi itu. Sampai akhirnya, puncak bangunannya mulai kelihatan. Penemuan ini langsung memunculkan 2 pertanyaan besar yang jadi inti misteri Borobudur. Pertama, peradaban sehebat apa sih yang bisa membangun struktur sebesar ini? Dan kedua, kok bisa karya sespektakuler ini hilang begitu saja dari catatan sejarah? Nah, ini yang akan kita bedah sekarang. Untuk menjawab pertanyaan pertama, kita harus lompat waktu nih. Mundur ke masa keemasan Jawa Tengah, sekitar tahun 800 Masehi. Di zaman inilah ada sebuah dinasti yang visioner banget yang mencurahkan semua kekuatan dan keyakinan mereka untuk membangun sesuatu yang belum pernah ada di dunia. Jadi, siapa sih pembangunnya? Mereka adalah dinasti Shailendra. Namanya aja udah keren, artinya Raja Gunung. Mereka ini kekuatan dominan pada masa itu. Bukan cuma penguasa, tapi juga penganut Buddha Mahayana yang sangat taat. Jadi bisa dibayangkan, mereka mendedikasikan sumber daya yang luar biasa besar untuk menciptakan monumen suci ini. Coba bayangin skalanya. Candi ini dibangun dari sekitar 2 juta balok batu vulkanik. Itu jumlah yang gila-gilaan untuk zaman itu. Setiap baloknya harus dipotong, diangkut, dan disusun dengan presisi yang sempurna, tanpa alat berat canggih tentunya. Nggak cuma besar, tapi juga detailnya luar biasa. Dinding-dindingnya dihiasi 2.672 panel relief, dan setiap panel itu menceritakan sebuah kisah. Kalau semua panel ini kita jejarkan, panjangnya bisa sampai 3 km. Ini menjadikannya galeri relief Buddha terlengkap di seluruh dunia. Dan tersebar di seluruh penjuru candi, tadinya ada 504 arca Buddha yang duduk dalam posisi meditasi. Masing-masing memancarkan aura ketenangan dan kebijaksanaan. Keren banget. Nah, ini bagian paling jenius dari arsitekturnya. Mereka sama sekali nggak pakai semen atau perekat. Terus gimana caranya bisa kokoh? Mereka pakai sistem saling kunci atau interlock. Jadi, setiap balok batu dipahat sedemikian rupa supaya bisa saling mengunci satu sama lain. Mirip kayak kita main balok Lego raksasa gitu. Inilah yang bikin Borobudur bisa bertahan lebih dari 1.200 tahun. Oke, kita udah tahu bagaimana candi ini dibangun. Tapi sekarang pertanyaannya, mengapa? Borobudur itu bukan sekedar bangunan megah untuk dipamerkan. Candi ini dirancang sebagai panduan fisik untuk mencapai pencerahan. Sebuah perjalanan spiritual yang diukir dalam batu. Aku suka banget sama analogi ini. Candi Borobudur itu memang dirancang untuk dibaca. Para peziarah akan berjalan searah jarum jam, naik tingkat demi tingkat, sambil mengikuti kisah-kisah yang terukir di relief dindingnya. Jadi setiap langkah itu ada maknanya. Perjalanan menaiki candi ini secara arsitektur itu merefleksikan perjalanan spiritual itu sendiri. Jadi secara fisik, para peziarah akan melewati 3 tingkatan alam semesta dalam ajaran Buddha yang melambangkan pendakian dari alam duniawi yang penuh hasrat menuju pencerahan sejati. Dan inilah pendakian spiritual itu. Perjalanan dimulai dari bagian dasar, namanya Kamadhatu. Ini adalah alam duniawi yang menggambarkan dunia yang penuh nafsu dan hukum sebab akibat. Begitu peziarah naik, mereka masuk ke Rupa Dhatu atau alam bentuk. Di sini mereka mulai melepaskan diri dari ikatan-ikatan duniawi. Puncaknya adalah Arupa Dhatu, alam tanpa bentuk, yang melambangkan kemurnian tertinggi dan nirwana. Sayangnya, masa kejayaan ini nggak berlangsung selamanya. Setelah berdiri megah selama lebih dari 1 abad, Borobudur mulai ditinggalkan dan perlahan-lahan ditelan kembali oleh alam. Gimana ceritanya ya? Sejarahnya itu panjang dan penuh lika-liku. Candi ini ditinggalkan sekitar abad ke-10.
Kemungkinan besar sih karena letusan gunung berapi dan pusat kekuasaan kerajaan yang pindah ke Jawa Timur. Selama berabad-abad, Borobudur terkubur sampai akhirnya ditemukan lagi tahun 1814. Pemugaran besar pertama dilakukan tahun 1907, lalu ada proyek restorasi raksasa yang didukung UNESCO dari tahun 1975 sampai 1982, yang puncaknya Borobudur ditetapkan sebagai situs warisan dunia pada tahun 1991. Tapi cerita Borobudur nggak berhenti di situ. Hari ini, candi ini justru menghadapi serangkaian tantangan dan peran baru di dunia modern. Yuk kita lihat gimana kondisinya sekarang. Nah, di era modern ini, Borobudur punya dua peran utama yang kadang-kadang saling bertentangan. Di satu sisi, Borobudur adalah situs ziarah yang sangat suci dan penting, apalagi pas perayaan Waisak tahunan. Tapi di sisi lain, Borobudur juga ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas yang menarik jutaan turis dari seluruh dunia setiap tahunnya. Punya identitas ganda ini jelas menciptakan tantangan yang besar. Ancaman utamanya itu mulai dari batunya yang makin aus karena dilewati banyak orang, resiko kerusakan dari abu vulkanik Gunung Merapi yang masih aktif banget, sampai gimana caranya mencari keseimbangan yang pas antara upaya konservasi dengan kebutuhan akses untuk publik. Ini rumit banget. Jadi, setelah diselamatkan dari kehilangan, Borobudur sekarang menghadapi tantangan baru di era modelan. Pertanyaannya bukan lagi soal masa lalunya yang misterius, tapi lebih ke masa depannya. Ini jadi tanggung jawab kita bersama kan? Gimana caranya kita memastikan bahwa raksasa yang sudah bangkit ini bisa terus menginspirasi generasi-generasi yang akan datang?